mayoritas orang-orang di Jakarta Selatan makan mie itu dimandiin sama kuahnya. Lu gimana sih lu? Masa mie lu siram? Boy. Makanya ada video Matthew cara makan mie. Educate the market gitu kan. Yang sebenarnya ya pengen gue banting juga tuh orang. Bikin bakmi emang gak semudah itu ternyata. Yang awalnya gue kira cuman kayak direbus, kasih bumbu, terus habis itu lu langsung serve, ya udah pasti enak gitu. Katanya enggak, jadi kayak lu cara bikin minyak kayak gimana, cara bikin kecapnya juga gimana, terus jenis mie-nya tuh gimana. Iya. Ternyata yang keriting lebih kecil lebih enak daripada yang karet kalau dipakein kecap yang kayak gini gitu. Iya. Kalau lu memang tipenya suka nyampurin kuah ke dalam mie dan itu jadi nggak asin, it's your homework gitu. Jadi kalau ada orang komplain ini kurang gurih, kurang asin, terus gue lihat basah, udah. Terus gue mencoba untuk politely ngasih tahu kalau memang bakminya emang lebih enak nggak disiram kuahnya. Tapi dia bilang, tapi saya bisa makan disiram. Oh ya udah, that's your problem then, not mine. Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasinya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tofin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tofin App di App Store dan juga di Play Store. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang tadinya berantem nih, tonjok-tonjokan depan minimarket. Sekarang malah buka bisnis bareng. Brian Marshall dan juga Will Goss. Itu belum lama buka Naked Papa, tempat jualan bakmi, juga pastry, bakery, sampai ada kopinya. Mereka lagi viral banget, tempatnya rame setiap hari. Buat yang belum pernah datang, kalau mau ngantri cobain ke sana, adanya di Puri. Dan gue kemarin baru buka bakmi juga yang namanya Bakmi Han di Jakarta Selatan. Karena kita sama-sama koko bakmi, kita pengen sharing nih cerita apa aja yang perlu disiapin dan juga pengalaman kita dalam membuka toko jualan bakmi. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Oke guys, please welcome Brian dan juga Will Goss. Enjoy the show. Hello guys, gua mau informasikan Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi sama Tofin yang baru aja launching aplikasi terbarunya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kamu menjalankan bisnis F&B kamu dengan lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien. Dan juga di Ray Jensen Radio Podcast itu sekarang ada mesin kopi dari Victoria Arduino Eagle One namanya. Dan juga grindernya Eagle One Prima. Bisa belanja di Tofin App, bisa beli mesin kopinya juga di Tofin App. Dan ada kode promo untuk spesial penonton Ray Jensen Radio. Kodenya RJR Tofin, bisa dapatkan diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget karena mesin kopi harganya mahal, jadi diskonnya juga lumayan. Oke, sekarang kita mulai podcast sama Koko Bakmi Jakarta Barat. Shalom saudara-saudara. Shalom. Congrats, gila. Gue pertama kali nyobain Naked Papa. Super rame, harus waiting list. Padahal hari biasa, hari Kamis gue datang. Ya minggu lalu ya. Iya. Congratulations. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa baik ya Pak ya. Saya sih baik dan capek ya, lebih tepat. Se-involve apa lu di operation, Will Goss? Waduh, langsung ditembak. Kan lu content creator. Oke. Jadi sebenarnya involvement gue di Naked Papa itu adalah nyuruh-nyuruh. Enggak. Kita concepting bareng sebenarnya. Gue lebih in charge di development menu, di support sama Brian juga. Terus produk minuman juga. Kalau kopi di handle lagi bareng sama gue sama satu partner lagi namanya Kiki. Oke. Dan day to day operationnya sebenarnya lebih ke Brian. Oke. Cuman gue bantu nge-backup misalkan apa yang kurang konsisten dan segala macam
ya gue coba untuk tektokan sama Brian kayak gimana kita berdua cari solusinya untuk bisa bikin ini lebih baik lagi gitu. Secara produk, secara flow, secara operation and everything gitu. Iya, Bra, lu kan jadi operationnya. Jadi bisa dibilang lu yang paling involved dong kan. Day to day. Iya bisa dibilang sih. Tapi untuk di kitchennya ya, kalau di operational depan ada si Aaron, partner kita lagi. Oke, jadi siapa aja sih di grup kalian itu? Dan bagaimana ini terlahir lah Naked Papa? Karena kan ya gue taunya mungkin dari kulit luarnya doang, yang punya banyak influencer nih yang punya gitu kan. Ini mic lu. Oke, sorry. Oke, jadi Naked Papa sendiri itu sebenarnya project yang nggak sengaja dimulai. Jadi kita dapat tawaran. Ada ya proyek yang nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi benar. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu gitu. Jadi partner gue si Aaron itu dapat tawaran tempat di Limau, dapat tawaran tempat di Aerium, di apartemen di lobby. Terus si Wilgos kan, gue sama Wilgos sering ke gym bareng pagi. Terus gue sering banget juga denger Wilgos tuh pengen banget punya coffee shop. Terus gue iseng ngomong ke dia, Gos dapat tawaran di Aerium nih di Permata Buana. Terus sorry Bra, suara lu kencengan Bra. Oke. Tumben kencengan suara lu. Halo. Nah, terus. Oke, terus dapat tawaran tempat di Permata Buana. Terus gue bilang ke Wilgos, Gos mau nggak? Tapi tempatnya gede, kita bagi 2 mau nggak? Bukan di situ tuh. Bukan, awalnya bukan. Terus dikasih, Wilgos ngomong oke. Terus sampai kantor gue bilang ke Aaron, Wilgos kayak mau tuh, lihat yuk tempatnya. Terus Aaron langsung kontak orangnya ternyata bilang sore bisa nggak? Gue tanya Wilgos lagi, Gos sore mau lihat ke tempatnya, dia oke lagi. Terus akhirnya kita samperin bareng-bareng dikasih tempat di lobby. Di lobby terus kita lihat ya kita nggak pursu banget sama tempatnya kayak oke aja. Kita nggak sampai kayak oke gitu ya udahlah gitu. Terus dikasih lihat lah, biasa kan itu kan tempat baru, fasilitas baru, jadi dikasih lihat fasum sekitar. Dikasih lihat tempat ini kayak sebenarnya namanya apa garden? Aerium Garden. Jadi kayak buat function area mereka, ada marketing gallery-nya deket situ. Terus habis itu mereka suka bikin kayak Sunday Bazaar, jualan cincong fan, siomay, ada booth-booth kecil lah. Nah terus itu sebenarnya nggak kepake. Terus kita bilang ke salesnya, ya udah ini aja, boleh nggak? Nggak boleh katanya. Terus ya udah, tapi kita tetap paksa sampai akhirnya ketemu sama direkturnya ngomong ya udah boleh untuk kalian sewa gitu. Tempatnya bagus banget sih, tapi itu udah jadi begitu kan? Enggak, awalnya jadinya taman kosong. Taman kayak belakang sini? Iya kayak begini. Iya, tapi ada kontainernya. Ada konstruksi udah nggak ada. Itu kayak aula RT komplek gitu loh. Oh, gua pikir tempatnya udah begitu, terus lu tinggal masuk. Kayak cuman bedeng doang. Bedeng bener. Oh, kontainer semi permanen. Oh, gitu. Ih, gue pikir bekas marketing galeri, wah enak banget nih, konstruksi modal desainnya murah nih gitu. Enggak, ya itu ketolongnya bisa murah. Kenapa? Karena struktur WFOF-nya tuh udah dikasih. Kita tinggal bikin supaya itu jadi lebih enak dilihat aja. Oke. Terus jadi jawab dong pertanyaan gua. Apa nih? Iya, jadi ada siapa aja yang ini kan asal mulanya. Terus abis itu udah berjalannya waktu, Wilgos bilang, daripada kita bikin 2 entitas yang berbeda, kenapa nggak kita partner up aja? Jadi grup gua di Limau bareng sama Wilgos kita bikin satu establishment baru. Oh, tadinya lu mau buka 2 tempat emang? Tadinya tuh tempat dapat kan 300 meter, mau disekat. Kiri coffee shop, kanan gue bikin makanan. Jadi ada 2 identity di situ. 2 identity di situ. Iya. Nah akhirnya Wilgos bilang begitu, terus kita mikir kenapa nggak begitu? Akhirnya kita bikin seperti inilah sekarang. Iya. Dan mungkin gue tambahin alasan kenapa gue ngerasa lebih cocok kita merger aja jadi satu identity karena so far ada history kerja bareng sama grup Limau. Dan gue ngerasa enjoy kerja sama mereka. Tonjok-tonjokan itu kan. Betul. Gila. 2 kali. Bayangannya gimana itu? Biasalah Pak. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. 2 kali collab, I feel like kayak mereka nih very profesional dalam kerjaan. Dan gue suka cara kerja mereka dan so far kayak everything went smooth and well aja bareng mereka. So why not kita merger aja, kita bikin satu project ini. Dan gue juga ngerasa
udah mulai kayak jenuh, bukan jenuh di konten ya, maksudnya udah ingin mencoba balik ke industri lagi gitu. Cuman gue ingin menjadikan ini sebagai pemanasan gue lah untuk balik ke industri lagi. Karena kan gue udah, maksudnya vakum di industri tuh udah 3 tahun lebih gitu, nggak nyentuh dapur profesional gitu kan. So I feel like kayak ini it's a good start lah buat balik lagi gitu. Karatan nggak? Hah? Karatan nggak? Karatan dikit, Oke. karatan dikit. Biasanya badan nggak sih? Badan yang nggak biasa kan? Kalau gue 1 badan, 2 lebih kayak flow-nya sih. Maksudnya kan beda ya. Lu kalau ngomongin bikin konten sama makanan buat komersial it's totally different. Dari mulai preparation sampai flow sampai service and finishing it's totally different gitu loh. Jadi it's a good start buat gue balik ke industri lagi gitu. Terus and then abis dari situ baru Brian ngajak beberapa partner yang lain. Dan semuanya tuh happen lumayan accidentally juga gitu. Bareng sama Kiki, which Kiki is a founder of Itlah. And then sama Matthew, Have You Met Sam gitu. Itu terjadi semua dari kita lagi meeting di kantor. Ada Matthew, gue pengen tembak aja. Mau bikin apa nih? Gitu. Enggak, cuman kayak, Matt mau masuk gak? Matt mau masuk gak? Terus dia bilang kayak, yuk. Semua kayak yuk gitu. Terus habis itu Kiki juga tiba-tiba nanya, masih ada slot gak? Terus gue lempar ke tim bilang kayak, coba aja ngobrol. Sesulit apa sih pergabungan antara berapa nih? Itlah ada lo dan Aaron dari 5, ada Will Ghost dan ada teman yang lain mungkin. Untuk gabung apa enggak tabrakan tuh dari segi ego, ide, siapa yang paling mau didengar, siapa yang mau paling kelihatannya ini tempat gua jadi figurnya gitu. Ngerti kan maksudnya? Ngerti. Itu lu apa gua? Coba dulu deh. Kalau menurut gua itu udah pasti problem yang pasti bakal ada kalau kita punya group of people ya di dalam satu tim ya. Itu kan setiap orang pasti punya taste-nya masing-masing, preference masing-masing. Tapi kan beda kalau daripada investor taruh duit doang, Bra. Oh beda, benar. Kan ini kan kayak buset Itlah sesukses apa gitu, Limau sesukses apa. Ya, gitu. nah berarti itu kayak partner kita Kiki sempat ngomong juga dari awal. Jadi sebelum kita memulai semuanya, kita harus ada bonding time dulu. Oke. Jadi kita punya brother bonding time lagi awal-awal tuh berapa kali. Jadi kayak misalnya sebelum memulai kita samain visinya dulu. Kira-kira ini brandnya mau dibikin seperti apa, terus identitinya itu gimana. Terus siapa yang nanti bakal full in charge di sana, siapa yang bakal babi bunya semua udah ngomongin lah dari awal. Role-nya udah kita coba untuk bagi-bagiin di awal juga gitu. Sesuai agreement bersama-sama gitu. Oke, which is lo operation kitchen. Lo kitchen development, product development lah ya. Marketing obviously, ya kan. Tuh. Terus Aaron lebih ke front of house. Enak sih dan ngantri. Ya itu puji Tuhan lah ya. Disayang Tuhan gitu. Iya loh, di pojokan di perumahan Jakarta Barat pula gitu kan. Iya. Tapi mungkin awal gue nggak expect, I think the whole group nggak expect bakal serame itu gitu. Betul. Walaupun kayak berapa kali di luar ekspektasi? betul. 3.000 kali ya. Enggak. I think 5 kali ya. 5 ya. Gokil. 5 kali. Apakah itu kejadian waktu baru buka? Atau lu udah buka dulu terus dari mungkin Will Ghost ngepost atau ada influencer lain ngepost baru rame apa? I think di week pertama setelah kita dry run 3 kali, terus kita langsung soft opening tuh udah langsung gila gitu. Langsung gila. Hari pertama kita lumayan keteteran di kitchen. 2 jam sold out itu. My God. Iya. Jam 10, jam 11 kita udah habis. Karena di luar ekspektasi ramenya. Iya, karena yang kita siapin juga waktu itu cuma 200-300. Nggak nyampe 150 porsi kalau nggak salah. Dikit lah pokoknya. Jadi pas lagi dry run itu. 150 porsi sebenarnya udah lumayan, nggak dikit-dikit aja. Tapi kan itu kan 150 porsi buat the whole day rencananya. Jadi emang pas lagi dry run kita serve-nya tuh around that number, the portion juga. Terus pas lagi dry run, kelar dry run ketiga, tadinya tuh kita mau tunda seminggu, kita mau refine semuanya, mau fine tuning sampai dia buka. Terus tiba-tiba Will Ghost keluar dari kitchen, kenapa nggak kita buka besok aja ya? Terus kayak oke, kita semua buka dan kita nggak ada announcement pun sebelum tidur kayaknya Gus ya. Malam kita baru bilang kayaknya besok kita udah bisa serve kalian deh gitu. Itu beneran kayak kita di sana jam 7:30 pagi, 7:30 tiba-tiba orang langsung masuk rame penuh. Terus kita tuh nggak expect serame itu, gua kira juga
stok semua juga aman buat semuanya gitu. Pas lagi tiba-tiba jalan, gue masuk lagi kayak, Bray, kacau nih, stok habis. Terus gue kayak, ya bener lu, iya, minyak ada, topping sama minyak kagak ada. Gitu. Nah habis itu dari gue baru tahu, oh ternyata kita masih harus lebih belajar lagi juga di situ. Gitu, untuk buat bikin stoknya biar lebih cukup buat 1 hari dan lain-lain. Iya ini oke, next masuk ke ngomongin produknya nih ya. Okay. Ya obviously belajar berarti gue juga belajar sih karena gue baru buka bamihan. Buka bami tidak semudah yang dipikirkan gitu kan. Biarpun ya kan bami lagi ngetren. Nah produk lu, mie lu ini stylenya apa Bra? Kan kalau gua bamihan mie ayam kampung. Gitu. Ini style Jakbar kali Pak ya? I think Ya ini ada sering sih di Jakbar ada ayamnya, ada babinya, ada itu. Jadi memang hero produknya which is salah satunya Papa Bakmi ini inspired by local bakmi shop yang di Jakarta Barat. Pencampuran antara ayam kampung, babi cincang. Yoi. Ya itu barat banget. Barat banget gitu kan. Nah tapi di samping itu karena we know that kita run a coffee shop, of course menunya nggak boleh cuman ada satu doang gitu. Jadi gue mikirin sama tim gimana caranya biar nggak cuman bakmi doang, which menunya harus ada variasi lainnya, tapi core-nya tetap berangkat dari noodle, which akhirnya keluarlah si kari, terus ada juga mie pok gitu. Jadi we can say kita tuh nggak bakmi shop tapi lebih kayak noodle shop kali ya. Noodle shop. Jadi lu nggak dibilang toko bami gitu? Enggak sih. Is it more coffee shop atau more restoran sih? Jadi awalnya kita aimnya sebenarnya coffee shop. Soalnya look sekalian tuh coffee banget. Coffee shop. Ya, tapi gue perhatiin semua orang makan juga. Nah itu yang sebenarnya ke switch ya pas lagi awal ya. Jadi kita emang aimnya pertama ke coffee shop, terus orang ternyata suka sama makanannya juga. Jadi sekarang udah bisa dibilang lebih ke makanan sih. Ke makanan. Walaupun kita aimnya harusnya equal gitu. Iya. Tapi good gak sih? Which is good in terms of revenue, tapi kita juga berharap kopinya ini juga menjadi hero product juga gitu. Yeah. Karena we're pretty serious about the coffee itself. Kita sourcing the beans-nya juga nggak ngasal, and all the equipments dan SDM yang kita hire juga semuanya yang emang udah punya experience yang bagus banget gitu. Jadi ketika kita dengar kayak people appreciate our coffee itu menjadi fuel buat kita banget sebenarnya gitu. Selain produk makanannya ya, and of course the cheesecake juga menjadi hero banget gitu. Sebenarnya kalau dipikirin semua kayak coffee, bakmi, and cheesecake nggak ada nyambung gitu kan. Cuman at this point I don't care kayak what people say, karena menurut gue kayak kalau gue sebagai person memposisikan sebagai customer dan gue bisa enjoy bakmi, kopi, dan cheesecake, harusnya di luar sana juga ada yang seleranya kayak gue gitu. Iya. Apa Bra yang paling kaget lo Bra tentang produk bakmi yang bikin lo kayak anjing ternyata nggak semudah itu ya jalannya. Iya, bikin bakmi emang nggak semudah itu ternyata. Yang awalnya gue kira cuman kayak direbus kasih bumbu, terus habis itu lu langsung serve ya udah pasti enak gitu. Nggak tahu ya enggak. Jadi kayak lu cara bikin minyak kayak gimana, cara bikin kecapnya juga gimana. Terus jenis mie-nya tuh gimana. Terus ada mie yang gue nyobain 21 supplier bakmi. Sama. Wah banyak banget nih. Banyak tuh ya. Kalau kita tuh kayaknya gak nyampe 21. Kita tuh kurang lebih sekitar 4-5 vendor. Tapi kita jenisnya banyak. Yang kita coba untuk paduin. Jadi yang uniknya dari bakmi adalah ternyata sama kayak pasta Ray. Ada certain shape yang enak di tipe saus, misalnya tomato base, oil base atau cream base gitu kan. Bakmi juga sama gitu, maksudnya ternyata yang keriting lebih kecil lebih enak daripada yang karet kalau dipakein kecap yang kayak gini gitu. Iya benar, itu juga gue belajar tuh. Betul, jadi nge-tweak itunya tuh yang sebenarnya agak takes time. Takes time-nya kenapa? Karena bakmi it's a common product yang semua orang punya preference masing-masing dan lebih kritis ketimbang lu ngomongin pasta. Karena ya kita orang Indonesia makan bakmi lah semuanya rata-rata pasti mie ayam, bakmi, whatever.
whatever it is, kita punya preference masing-masing gitu kan. Jadi susah untuk menemukan titik tengah biar semua orang bisa nerima gitu. Iya, halus ada berapa tipe, yang lebar juga ada macam-macam ketebelannya. Betul. Yang karet apalagi, ada yang sedikit keriting, Ada yang kawat. Iya, ada yang bener-bener alot. Nah, lu kan buka di barat nih, yang emang banyak bakmi enak juga. Lu gimana lu nentuinnya? Apakah lu target marketnya oke barat aja? Apa lu mau lu targetin berkembang? Oh nanti kalau kita buka di selatan mungkin harus dipikirin dari sekarang. Soalnya kalau gua kan buka di Jakarta Selatan bro. Iya. Gitu. Kita sih sebenarnya lebih jual mie-nya yang, kita sih sebenarnya jual mie-nya tuh yang lebih apa ya, masuk ke semua kalangan kali ya Gos ya. Yang kayak keriting, kita juga sering lihat banyak orang suka keriting. Kita mie keriting. Sebenarnya ini ada influence Medannya sedikit, influence dari bakmi yang lagi ngetrend sekarang tuh kayak gimana, orang sukanya bakmi apa. Makanya kenapa kita pilih tipe yang seperti ini gitu. Nah mie keriting dibilangnya di Naked Papa apa? Papa bakmi. Apa bakmi? Oh Papa bakmi. Jadi kita lu bisa pilih mie gak sih? Enggak. Lu nggak bisa ya? Oke. Karena jujur dari gua ngelihat waktu flow rame awal-awal sampai pecah banget itu, kalau lu dikasih opsi pilihan mie di modifier tuh bikin pusing di kitchen. Oke. Jadi gue menghindari impresi orang jelek akan produknya yang takutnya nggak sesuai orderan dia. Itu gue eliminate dulu tuh satu. Kedua, kita mencoba mencari 2 jenis mie yang bisa cocok buat semuanya. dengan bumbu dan kecap yang kita punya. Gitu. Terus ya jadinya mie keriting. Jadi mie keriting. Betul. Dan tadi kalau menjawab pertanyaan lo, kira-kira apakah mie produk ini akan cocok ke selatan atau ke manapun? Gue percaya maksudnya setiap produk yang legend itu dimulai dari produk yang emang ibaratnya apa ya? Bukan menjadi favorit semua orang gitu. Dari ownernya aja, selera. Tapi gitu. biarkan waktu yang akan membuktikan apakah produk itu bisa menjadi the new legend atau enggak gitu menurut gua. Dan gua berharap maksudnya Naked Papa is a still new of course, tapi gua berharap maksudnya ini bisa menjadi the new legendnya ke depannya gitu. Kita ngomong kan maksudnya bakmi yang Asoy, Nirwana segala macam di Jakbar itu kan maksudnya ya dia udah 20 tahun gitu. Lebih bahkan atau belasan tahun lah gitu kan. Dan gue baru 4 bulan gitu loh. Jadi maksudnya gue gak bisa bilang ya ini legend dan gue gak akan mencoba untuk ngalahin mereka juga gitu. Karena gue respect mereka juga gitu. Mereka inspirasi gue juga gitu. Tapi kenapa gak lebih sweet kita beriringan bersama-sama gitu. Maksudnya meramaikan sinari bakmi gitu loh. Kasih kalian tuh ngasih warna baru lah ke Jakarta Barat itu serunya juga. Terus makan bakmi gak di warung lah. Gitu. Iya, terus kemarin Jakarta Barat tuh kan kayak kalau dari industri F&B was ya, kalau sama yang grup-grup besar tuh ya, di luar Ismaya kali ya, itu sering dilupakan gitu Jakarta Barat, nggak ada orang yang kesana. Kemarin kan gue ajak bos-bos tuh, ya kan bos-bos Jakarta Barat tuh. Gue tuh dari dulu udah mancing-mancing, buka dong Jakarta Barat biar gue yang jagain, biar dekat rumah, ya kan. Terus habis itu begitu Naked Papa kayak gila, ternyata sampai segini potensinya. Ya iya bro, bilang Jakarta Barat men kompleks. Spendingnya juga oke sebenarnya. Gokil, gila. Jangan meremehkan. Kita warlock Jakarta Barat. Tapi awalnya kita buka Jakarta Barat juga gara-gara kita semua tinggal di area yang sama. Iyalah, perfect cuy. Enak banget kan, nggak perlu macet sejam dulu. Betul. Merah kita dari rumah. Iya. Itu our concern juga sebagai bapak-bapak umur 30-an plus. Kayaknya energi kita tuh udah capek buat family and everything, dan kita juga masing-masing dari setiap foundernya punya main bisnis masing-masing. Jadi kita pengen bisnis yang mau kita bangun ini seenggaknya nggak ngedrain energi sama waktu kita kalau harus dibuat di luar Jakarta Barat gitu. Iya sih. Jadi paling sweet ya yang dekat rumah gitu. Jadi maintainnya enak, ada apa-apa cepet, ya kan, untuk solve the problemnya. Kita mau ngopi enak juga deket. Iya. Ya gue berasa banget begitu. Gue buka bura-bura waktu pandemi sih 20 menit. Sekarang gitu udah kelar sih, kok 1,5 jam ya kesana. Bakmi kan hal yang personal banget, itu yang gue sadar banget waktu buka gitu. Pertama, favorit bakmi kalian apa?
Favorit Kuncian lu. Di Bami. di mana ya? Itu terserah. Oh di Iya, zaman dulu sebelum kita sibuk, gua sama Brian sering ngiter Bami. Iya kan, mie acing. Ya kan, itu enak banget sih. Ya. Gue kalau kuncian gue tetap 2 sih gue. Asoy sama alok. Alok serengseng. Alok yang Asoy ayam Pasar Puri. kampung. Betul. Asoy Pasar Puri. Iya. Asoy yang mie tipis tuh. Iya. tipis. Oke. Iya. 2 itu favorit gue di Jakbar gitu. Dan ya gue berharap produk Naked Papa bisa menjadi kayak, kalau itu old school, I could say this is new school gitu loh. Gitu, maksudnya tetap klasik, tapi ada twist. Gue nggak bisa bilang modern, tapi lebih kayak twist yang lebih ngebuat ini menjadi rasa yang beda gitu. Bray? Gue sama kuncian gue di Jakarta Barat. Di Jakarta itu alok serengseng. Spesifik yang serengseng. Oke. Iya, kenapa sih banyak yang bilang gitu ya? Spesifik tapi harus yang serengseng loh. Rasanya agak beda kalau buat gue. Cuman kayak gue suka banget sih. Terus Ada kolornya bos. mie ayam kampung alok. satu lagi Naked Papa. Legend. Enggak. Gitu dong. Gitu dong. Satu lagi acing lah. Iya, acing. Gua acing asui sih gua. Oh. Sama kalau di barat, ini sebelum lu buka sih, kayak buka pas pandemi. Miling-ling udah coba belum? Tahu ling-ling. Ling-ling ya. Mirip Belum gua. babi cincang sama ayam di dice gitu. Dice. Punya Ling-ling. mereka. Oh, acang gue juga suka cuy acang. Acang alok, acing itu katanya kan satu silsilah ya. Iya. Tadi diceritain. Iya, satu perguruan lah gitu. Betul. Satu keluarga ya kan. Enggak pecah kongsi tapi kan. Enggak. Oh, enggak ya. Bahkan waduh, bersatu mereka. Makanya ayamnya susah kita carinya. Oh, udah mereka monopoli ayamnya. Oke, gua sadar di mana kayak kalau bakmi itu tergantung favorit mie lo apa, itu tergantung sama lu dibawa sama bapak lu apa dari kecil kan. Iya. Banyak banget kan. Terus kayak dengan bukanya bakmihan banyak kalau yang kenal atau ngobrol sama gue di sana gitu. Oh iya Rey, mie karet lo enak, tapi gue biasa mie karet yang lebih alot gitu. Ada ya mie karet lo udah pas sih chewinessnya, tapi gue biasa yang lebih tipis dikit gitu. Ya preference lah ya. Iya. Oh kalau sambel gue lebih suka mie krekot tuh, terkenal banget sambelnya. Terus tapi belum tentu cocok di mie lu sekarang gitu kan. Iya, tapi kalau bakmihan sih emang udah milih, udah bisa dipilih dari awal mie karet, mie lebar, mie halus. Kalau gua yang gua sadar lebih ribet karena gua di Jakarta Selatan. Ini nggak tahu kalau punya toko mie di Jakarta Selatan problemnya sama gak? Jadi kalau mayoritas orang-orang di Jakarta Selatan makan mie itu dimandiin sama kuahnya. Nah itu problem Yang sebenarnya ya pengen gue banting juga tuh orang. Itu dimandiin. Iya. Terus habis itu komplain tawar. Padahal kecap asin di depan mata gitu kan. Anjing sama lagi lu gimana sih lu? Masa mie lu siram. Woy. makanya ada video Matthew cara makan mie. Itu kita bikin supaya educate the market Ya, gitu kan. Betul. Jadi gua very very concern sama kuah. Jadi kuah gua Bikin tasty lah. bikin tasty sampai kayak Agak gua treat kayak kuah ramen. Kayak borderline asin gurih gitu ya. Iya, borderline ke tekniknya tuh kayak bikin tori paitan. Iya. Tori paitan di mana kayak gua rebus, gua nggak pernah buang, gua topping lagi, gua ituin lagi segala macam. Gua sampai diskusi sama temen gua si Bejo yang jagoan ramen gitu Iya, kan, gimana ramen sih for lu the bikin soul kuah ayam yang gurih gitu. Baru soalnya kalau gua kasih kuah-kuah yang clear kayak bami-bami pada umumnya, begitu dimandiin, disiram, diaduk-aduk, tawar. Iya, bubar. Iya, terus dibilang nggak ada rasa. Lu juga punya problem itu juga. It happens at the beginning kita buka sebulan ya. Gue mencoba untuk kayak nggak stres gara-gara itu. Wah asli Rey, gue sama Brian tuh tiap Langsung beda malam, nadanya nih. tiap malam kita tuh selalu japri berdua kayak apa yang kita mesti tweak ya biar mie-nya itu tasty all the way gitu. Terus ya kalau behaviornya dituang terus ya sebenarnya lu mau ngejar sampai kapan juga susah. Iya. Yang ada malah kalau orang nggak dituang keasinan kan. Iya. Kalau lu mau ngejar, lu cocokin sama orang yang dituang. Betul. Ya. Dan akhirnya di titik sekarang gue sama Brian tuh udah lebih kayak legowo kali. kalau lu memang tipenya suka nyampurin kuah ke dalam mie dan itu jadi nggak asin, it's your homework gitu.
Itu problem lu, Hmm. not mine. Iya. Jadi kalau ada orang komplain ini kurang gurih, kurang asin, terus gue lihat dia basah, udah, gue cuman kayak ya senyum aja. Terus gue mencoba untuk politely ngasih tahu kalau memang bakminya emang lebih enjoy itu, lebih enak nggak disiram kuahnya. Tapi dia bilang, tapi saya bisa makan disiram. Oh ya udah, Iya. that's your problem then, not mine. Gitu. Cuman sekarang, untungnya gue udah jarang menemukan orang yang nyiram kuah ke dalam mie-nya. Iya, Karena banjirin sudah jarang ya. 2 bulan pertama gue selalu sosialisasi, suruh semua waiter gue kasih tahu, Kak pas waktu sajiin ya. Oh oke, lu apa edukasi gitu kayak Betul. fine dining ya, cara Betul. makannya gitu. Iya. Kak, bakmi kita lebih nikmat, kuahnya nggak disiram semua ya Kak, gitu. Sampai situ aja. At least kita kasih tahu dulu. Jadi dia kayak oke, Oke. gue kurangin dia kebiasaan gue gitu. Iya. Dan sekarang sih gue udah jarang nemu yang Sampai banjir. sampai banjir gitu udah. Wah gila, Hampir nggak ada. mayoritas bahkan kalau di Bamihan itu more than 50% sih. Ya karena mungkin lokasi gue di Jakarta Selatan. Mungkin mereka kebanyakan makan mie ayam kampung yang kayak alok gitu. Gue paham kenapa disiram. Karena memang kuahnya juga udah gurih. Iya. Mie-nya emang light, jadi dituang light kayak ya udah gitu. Cuman emang agak aneh, lu kalau mau makan kuah makan ramen cing. Iya, atau ya lu makan mie kuah lah. Mie kuah yang emang Bukan kuah bakmi gitu. gitu kan. Pho gitu. Itu Beef challenge. noodle gitu. Challenge-nya itu sih karena kayak ya apalagi orang-orang yang udah pengalaman makan bakmi banyak di mana-mana tapi bukan di F&B gitu kayak iya gue makan mie ini gurih soalnya kuahnya kuah lu kurang gurih. Gue kayak iya si mie legend ini kayak mie alok acang acing asui apalagi lah di mana-mana itu iya sehari bisa 50 ekor. Betul. Ayam kampung yang baru buka, gue top-topnya aja 10-15 ekor. Jauh gurihnya bro, gitu kan. Nggak, karena kalau gue perhatiin ada ya. Kenapa mereka bisa yang ayam kampung itu gurih? Karena memang very concentrate. Dimana let's say untuk 20 liter dia masukin let's say kayak 50 ekor ayam bener tuh. Iya. Sedangkan kan kita ayam, maksudnya topping kita banyak. Jadi Iya. untuk ngejar kuah dan topping untuk setiap porsinya itu rasionya tuh nggak akan sepowerful ayam kampung doang gitu. Sekarang kalau kita semua jual bakmi full ayam kampung, gue yakin bisa ngalahin gurihnya. It's a matter of good quality of kayak organic chicken. Lu proper boiled sampai dia emang bener-bener mature rasanya. I think wangi sama gurihnya udah pasti ketemu. Iya, tapi masalah cost. Betul. Dan Gila, kita satu ekor berapa? nggak ke arah sana stylenya gitu. Iya. Gua sampai beli ayam khusus buat kuah. Gua ada ayam gua sama ayam topping tuh beda karena masalah cost itu, tapi gua harus kejar gurih gitu loh. Terus ada yang kayak, "Kok kuah lu butek?" Ya karena gua harus ngejar gurihnya tanpa gua hajar MSG mulu aja, ntar dikomplain lagi habis makan bakmi si Re aus gitu kan. Nah, ayamnya yang di sini kan. Iya yang itu tuh sisa 3 kita buat weekend ini. Lu mau buka tempat lagi? Iya, kita rencana mau buka. Iya. Tapi mungkin masih agak lama kali ya. Akhir tahun paling cepet. Akhir tahun paling cepet. Lagi dibangun apa gimana? Lagi proses. Lagi proses. lagi proses. Tapi udah kita udah fix. Udah Di fix. BSD. Oke. Datang ya. Pasti datang. Undang dong. Siap. Apakah kalian merasa kepentok nggak buat berkembang marketnya karena kalian pakai babi? Kayak ada certain area yang mungkin ya ntar dulu deh nih. Ya itu ada jadi masukin ke considerations kita sih. Pas kita pilih tempat kedua, kayak kalau misalnya kita bawa ini contoh ke daerah yang emang mayoritasnya nggak makan produk non halal, agak nyeleneh banget ya. Makanya kita belum tap ke sana sih. Gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti kita bikin satu sister dari Naked Papa yang halal untuk kita penetrate ke sana. Untuk audiensnya fans Bapak sebelah saya ini. Iya dong. Yang Banyak yang ngeluh gak sih? Banyak pengen yang request halal tapi Ngeluhnya gimana? Di DM apa? di komen di DM setiap gue nge-post tentang Naked Papa bikin versi halalnya dong gitu. Tapi lu dateng gak kalau gue buat? Gue tanya. Yang komen doang anjir. ya jadi kita mau accommodate yang itu sih yang ke sana. Gitu. Cuman gue lebih ngerasa kayak gue nggak pernah takut buat menu pork karena menurut gue
tergantung daerahnya aja sih memang yang mau lo targetin gitu. Kalau misalkan Jakbar of course aman. Aman dong. Jakarta Bahkan Utara aman. dianjurkan gitu kan. Kelapa Gading aman gitu kan. Jakarta Timur enggak ya. Kalau itu Karena- digeruduk ormas biasanya. Karena demografi. Betul. BSD Iya. menurut gue 50-50. 50-50 dalam artian gue ngerasa 50% makan pork, 50% enggak. Jadi gue memberanikan coba untuk kita pork dulu deh gitu. Karena we're very strong at pork juga maksudnya. Jadi biarkan itu menjadi identitas kita dulu yang kuat. And then abis itu baru kalau emang harus ada sister company untuk bikin yang halal, then let's do it. Berarti kalian kaget banget dong dengan kesuksesan Naked Papa. Dari awal udah boom dan sustain loh 6 bulan loh. Kita kaget sih. Kaget tapi kaget dan grateful lah. Ya. Tapi ya kagetnya nggak boleh kelamaan. Tetap harus di maintain. Apa nambah orang apa gimana? Nambah orang. Kita awal staff itu cuma 10. 15 lah. Ya 10-15. Sekarang udah double dari itu. Oke. Triple bahkan. Dinner emangnya ngisi juga, Bro? Bakmi gitu. Ngisi. Kita baru. Itu yang menurut gua kalau lu cuman jual satu tipe bakmi cuman ganti mie-nya doang, itu breakfast banget. Iya. But if you have mie curry, chili oil base, and then lu kasih nasi, menurut gua bakal ngisi sampai malam. Ya. Oke. Ya walaupun nggak seramai pagi ya. Pagi siang kita paling crowded pagi dan siang. Malam less crowded, cuman feel coffee shopnya keluar tuh. Ya nyaman buat Nyaman. ngobrol. Jadi kita selalu bilang tempatnya tuh pagi kopi tiam, Malam coffee shop. sore ke malam baru coffee shop. Oh, bener juga ya. Enak. Bahkan di tempat kita juga ada croissant gitu kan, Ya, ada bolu. ada bolu. Jadi Cheesecake-nya sih. iya, Cheesecake-nya sih. cheesecake-nya jadi benar-benar one of our hero juga. Iya. Dan itu ngebuat kadang gue juga bingung kayak, iya kalau orang nanya lu jualan apa sih? To put it all those product in one word tuh bingung gitu apa ya. Jadi I can say lebih tepatnya adalah our product is a new school product gitu. Iya. Kalau dia semua berangkat dari klasik, croissant klasik, cheesecake klasik, bolu klasik, Bakmi noodle klasik. klasik gitu kan. Cuma ketika kalau gabungin semua jadi satu dan lu tweak per itemnya Ya. di tempat yang modern, I think it's become a new school. Iya. Everyone's favorite lah ya. Exactly. jadi- Jarang loh yang begitu. Jadi kayak kita provide, misalnya lu suka makan mie, gua punya. Makan mie biasa abis itu lu minum kopi, ya kita ada kopi yang enak juga. Terus dessert, biasa jarang banget kan orang makan Makan mie terus abis ada itu dessert. Nah, Iya. kita provide. Bener juga. Gue juga waktu ke Naked Papa itu kayak, Re abis ini kita cobain cheesecake katanya enak. Wah ya anjing habis makan bakmi makan manis ya. Oh iya bener juga di sini begitu semua flow-nya. Nah, cuman kalau diri gue pribadi, gue nggak akan kuat makan satu bakmi habis satu cheesecake gitu, nggak bisa. Enggak. Tapi gue pernah lihat orang makan kari mie gue tuh kayak gede dan heavy banget, habis itu dia makan cheesecake satu dan itu cewek. Gue kayak wah cing kuat banget nih orang makan. Tapi paling best selling si Papa Mie itu kan, yang original gitu. Iya. Tapi nggak beda jauh ya. Jadi misalkan kalau Papa bakmi kita sehari bisa 150, kayak kari bisa 80-90 bahkan sampai cepet. Ya lomba-lombaan Papa sama chili oil, si licin mie pok. Iya, mie chili oil tuh lagi itu banget ya, naik banget sih. Orang suka ya ternyata ya. Lu suka gak personal? Suka. Itu my personal favorite di Naked Papa. Oh ya? Gue selalu ke licin mie Dia pok. legend. Kalau gue tetap Papa bakmi. Iya, gue juga Klasik ya. sangat klasik gue. Chili oil kayak ya jujur itu karena market aja dan gue cukup lumayan di push sih buat ada menu itu terus ya tapi bener seimbang. Penjualannya seimbang. Nah, orang sini suka pedes sih. Lu bikin chili oilnya yang pedes banget apa yang? Enggak. Kita Quiet balance. Ya, Kita ada balance. little Sama bit sweet. Terus kita AB-nya juga quiet strong. Nggak quiet strong, quiet balance lah. Oke. Ada malanya juga tipis-tipis gitu. Berarti sama kayak chili oil gue cuy. Gue nggak bikin chili oil. Nah, Kayak itu ya campuran kayak XO sauce yang biasa buat dimsum Iya, sama iya, chili oil karena nggak ada rasanya chili oil. Iya. Oke. Thank you guys buat waktunya. Kita mau masuk ke Q&A sekarang. Banyak lah of course ada Will Ghost di sini. Masa banyak? banyak Pak. Banyak kita pilih 30 the halaman best tadi. question. Iya. Nggak pulang. Thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita tanyain ke guest kita. Pertama dari Gunawan Migi 2637.
kenapa namanya Naked Papa dan kenapa nggak Naked Mama? Oh my god. Naked Mama sih salah banget sih ya. Naked Mama nggak mungkin lah kita pakai nama Naked Nggak Mama. mungkin lah, kecuali bukan jualan makanan. Oke. Emang saya mau buka tempat pijit ya nanti datang ya. itu juga salah sih. Yang datang bapak-bapak semua. Nama Naked Papa. Iya, itu, kenapa Naked Papa sih? Itu kita tuh udah banyak banget opsi nama. Terus kita sempat discuss pakai nama ini oke nggak ya, kurang ya. Nama ini oke nggak ya, kurang ya. Terus sampai akhirnya Wilgos ngomong, udah sih kita bikin satu nama yang beneran catchy. Terus yang kayak nyeleneh dikit. Ya keluaran nama Naked Papa. Terus gua cek kemana-mana, oh masih kosong nih namanya. Iya, nggak ada sih. Gak ada. Terus sebenarnya filosofi behind Naked Papa itu we sell honest products. Jadi it's all naked. Dan we all papas kecuali Matthew belum lah ya. Gitu. Matthew soon lah. Oke, bro. Gitu. Jadi naked is honesty. Honest tanpa dibungkus apapun yang pretensius gitu. Ya. Siap. Sebenarnya itu kita cari-cari sih. yang paling penting nemu dulu nih namanya catchy nih. Pertanyaan kedua dari Ucing 33. Kitchen and operation fine dining sama kitchen operation cafe. Bedanya kayak apa sih? Chef Ray ikut jawab ya. Gue coba jawab ya. Ya lo kan pernah punya pengalaman juga di operation. Mungkin yang upscale restoran. Bedanya adalah room for mistake for fine dining it's very slim. And room for mistake kayak coffee buat shop coffee shop gitu I think lebih forgivable gitu loh. Tapi bukan berarti kita salah enggak dong. Kita mau produknya semua konsisten, bagus, prime waktu keluar gitu. Cuman bedanya gini. Kalau lu kedatang ke fine dining lu bayar mahal, ya kan? Lu expectation-nya tinggi banget gitu. Tapi kalau ke coffee shop segala macem ya mungkin ekspektasinya nggak setinggi itu karena yang lu bayar juga nggak semahal itu. Iya, gitu. betul. Jadi menurut gue I think bedanya lebih ke arah sana sih. Betul. By harga sih semua di F&B standar kalau gue bilang ada harga ada barang. Betul. Itu dari produk dan juga bahan dan juga SDM ya kan. Betul. Jadi kalau fine dining biasanya chef-chefnya jago-jago, bahan yang dipakai mahal, masaknya hati-hati banget karena customer harganya bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Betul. Kan. Terus kalau gue sih noodle shop bener-bener gitu kan. Jadi mulai dari segi staff, kalau bahan sih kita coba pakai yang terbaik. Dan juga dengan harganya juga nggak mahal-mahal banget gitu. Kita jual 38 yang ayam kampung. Bahkan 20 ribuan gitu. Jadi lebih dimaafkan lah kalau ada inkonsistensi di sini. Biarpun kita coba buat nggak ada itu, kita coba buat konsisten. Tapi contoh kayak kalau di Bamihan kita kan ada jual gorengan juga, pangsit goreng, bakso goreng, sama ampiang, kerupuk ikan tenggiri. Kayak itu kalau misalnya lagi digoreng terus orang pesan lagi nggak ada, ya udah kayak lu makan bakmi kadang-kadang nggak kedapetan kan bakso goreng, kadang-kadang nggak kedapetan pangsit rebusnya gitu. Ya itu masih bisa lah. Gue juga tidak meng-apply standar yang sama kalau ini kayak chef level fine dining mungkin ke anak-anak gue karena beda gitu kan, beda jauh makan gitu. Bra, lu dari coffee shop lu dari sekarang coffee shop, sebelumnya justru lu malah ada online base, ada yang ghost kitchen. Gimana bro? Bedanya bro? Sebenarnya mirip-mirip aja sih kalau dari sisi gue ya. Gak jauh beda. Yang sama, menurut gue yang pasti sama. Kalau dari online base sama sekarang ya speed sih. Itu tetap harus. Ya lu malahan lebih dine-in, lebih naik kali. Ya maksudnya kayak lead time buat nunggu makanan tuh harus cepat. Kalau dari dulu emang gue belajarnya begitu. Jujur gue nggak pernah masuk ke fine dining. Cuman ya nggak makan pernah. Cuman nggak di kitchennya. Cuman kayak yang menurut gue sama tetap dari fine dining, online base segala macam sama dine in sekarang coffee shop. Yang pasti harus sama cleanliness. Itu sih yang tetap. Yang gue perhatiin itu hygiene ya, hygiene benar, setuju tuh. Itu jadi makanan yang ke deliver semua itu tetap harus bersih sih. Lu waktuin gak sih ngantri-ngantri gitu orang duduk? Awalnya kita enggak.
Tapi kita waktu ngelihat yang ngantri itu kasihan, nggak punya kepastian kapan dia bisa masuk buat makan, akhirnya kita kasih limited time. Iya kadang karena keluarga Ngobrol kelamaan. iya, terus gue lihat yang nunggu kemarin kayak gue ada nenek-nenek nungguin di bawah makan mie sama anaknya tapi harus ngantri gitu kan kayak kesian juga. Iya, jadi kita kasih limited time tujuannya biar yang nunggu juga punya kepastian sama biar revenue kita lebih tebel lagi ya. Yoi, itu udah pasti nomor 1. Dan pressure gak ke lu operation karena udah diwaktuin kan lu berarti harus cepat. Oh iya. Itu pressure-nya gue takutnya gini loh. Kan kita kasih waktu 90 menit. Itu yang harus di make sure tuh banyak komponennya. Topping semua harus ready, nggak boleh ada yang kayak kemis lah ya. Kondimen semua udah harus ready di depan mata. Jadi yang checker itu beneran harus lihat apa yang kurang, mereka harus minta top up di belakang. Itu ya konsentrasinya harus benar-benar strong juga di situ. I think itu apply ke semua F&B business ya, maksudnya kayak good preparation equal good service gitu. Jadi itu udah mutlak wajib, kalau nggak bisa ngamuk-ngamuk kita. Karena kalau misalkan staffnya pas-pasan, preparation ada yang kurang, itu setback all semuanya. Iya, apalagi kalau topping. Iya. Iya. Ya kejadian pasti ada kejadian beberapa kali, cuman kita benar-benar langsung kayak take it very serious dan kita langsung mikirin flow-nya kita gimana. benerin lah habis itu. Kalau gue kemarin tersendatnya tuh kuah sih, tapi bukan soal jadi kayak ada. I think itu semua yang buka noodlesnya pasti yang tersendat either topping, kuah, supplier bakmi mungkin kayak kalkulasinya kurang tepat, ya kan? Iya. Terus bakminya sedikit nggak prime. Iya. Maksudnya bakmi nggak prime? Jadi kadang suppliernya suka apa ya, kayak kadang ada yang terlalu ngegumpel, lengket. Gramasinya nggak sesuai, kita mesti kayak timbang ulang. Wah gila ngamuk gua kalau begitu itu sih. juga yang gue belajar tuh matters tuh. Ya kan, jadi beda 10 gram itu kan mempengaruhi saltiness sama gulliness-nya ternyata kan. Jadi kayak kita coba untuk timbang strict di sekian gram dan kita nggak boleh meleset dari situ. Iya, gua kalau begitu ngamuk sih. Jangan begitu kok, tolong kok ya. Gila kalau mie harus ditimbang lagi sih ribet bener. Iya. Dan kita sampai cari spesifik ladle ukuran sekian yang kita mau buat seasoningnya biar nggak lari. Biar nggak lari. Betul. Iya. Itu ya dikit aja berubah banget. Itu gue bener-bener kayak pertama gue sangat surprise dan kayak oke, ternyata bener-bener harus exact. Terus gue respect gue ke bakmi legend yang tadi kita omongin jauh lebih tinggi tuh. Karena kan ceprot. Iya, mereka nggak pakai ladle Pak. Tapi gue balik 100 kali sama aja gitu rasanya. Bedanya adalah ownernya selalu stay dan dia yang kalaupun udah didelegasiin pasti staffnya udah kerja lama banget tuh. Iya. Ceprot. Betul. Sekali bikin 20. Iya. Itu respect gue naik juga tuh. Iya. Dan lucunya ya, kalau mereka ini masak langsung 20 mie, tapi tetap teksturnya nggak lengket dan nggak gumpal gitu. Iya, betul. Kayak jam terbang teknik masaknya emang different sih, very different. Iya, gila. Kalau kita kan udah modern semua pakai noodle boiler tuh. Ya cheating lah, maksudnya untuk speed up everything gitu. Oh, kalau gua enggak. Lu pakai yang klasik juga? Gua klasik karena gua lihat lu masih pakai. Iya, karena lu masih bilas. Gua bilas sama gua found out nggak kurang tenaga boilnya. Jadi tekstur mie yang gua pakai itu emang gua udah ngetes juga kan. Itu terbaik emang pakai yang yaitu kompor nasi goreng itu apinya kenceng banget. Iya. Boiler bener-bener neraka tuh ya. Iya, tapi gas. Rada boros gua di gas. Ya itu lagi dipikirkan. Kalau kuah kemarin gara-gara supplier ayam gua itu ngasih ayam, nggak tahu jeroannya belum lupa diangkat. Bau. Di dalam. Jadi kan kuah gua guys, jadi kuah gua tuh gua nggak pernah buang kuah gua. Jadi ngerebus ayam, habis itu terus dalam keadaan panas sampai tutup, gue lakukan kayak yang restoran-restoran fine dining dulu gue diajarin supaya kaldu itu nggak basi kan, dimana lu didihin, abis itu jangan disentuh, abis itu besok pagi didihin lagi baru lu aduk, itu kuah lu nggak bakal basi kalau lu bener jagain temperaturnya.
Jadi besok paginya lu bisa ngerebus ayam lagi, makin lama makin gurih, makin gurih, makin gurih, makin gurih. Wah, anjir, berarti kalau lu buka udah 50 tahun nanti kayak di Bangkok tuh ya Yang kuah sapi udah berkerak itu kompornya ya. Iya. Tapi gue bersihin kompornya itu sih gila sih yang itu. Nanti 50 tahun ke depan ada tulang tuh ya. Yang lunak banget tuh. Udah jadi fosil kali ini. Tapi kuah lu butak ya, jadi kuah-kuah nggak bisa bikin kuah clear begini. Nah ada waktu itu kita udah buka seminggu, which is sama prep seminggu, jadi umur kuahnya udah 2 minggu, udah enak banget nih gurih. Supplier ayam gua lupa ngirim ayam, lupa dibersihin dalamnya, ada ati sama ampla 3 ekor. Staff gua nggak ngecek, dimasukin direbus. Dia rasa besi bro kuah gua, berasa berantakan gua kayak aduh sedih banget umurnya udah 2 minggu. Habis itu balik, pasti ada komplainan tuh seminggu awal kuah gua tawar, baru habis itu terbesarnya. Sama staff gua ngilang-ngilang cuy. Lu gitu gak? Lagi awal ya ada lah, masuk 1 hari, 2 hari, besoknya ngilang. Anjing. Gua Tapi nge-shift. cuman satu, Ya nggak paling banyak sih. 3 lah. Ya 2 atau 3 orang doang. Iya. Iya. Awal-awal Gue kita- juga 2-3 orang terus, tapi staff gue 7. Hancur. Mungkin bedanya kalau gua sama Brian bisa saling backup. Jadi misalkan staffnya cabut, awal-awal kita buka, Brian servis. Ya, Dia udah burn out, masuk gua servis. gitu-gitu terus. Tukeran. Jadi dia ambil napas, gua buang napas di dalam. Gila cuy. Gue terakhir gue nge-shift sepanjang itu sekitar 15 jam anjir. Itu waktu gue kerja di fine dining bro, gue capek sampai di infus kemarin di depan toko anjir. 15 jam lama juga, Brian. prep ya? Opening pagi. Oh. Karena gua kalau weekend Bamihan tuh buka jam 7 Sampai malam. sampai jam 10 kita. Oh iya panjang. Oh iya. Masih kita kan di compound kan. Ya. Jadi kita pengen coba sampai semalam apa sih orang Jakarta Selatan daerah sini makan bakmi gitu. Tapi mereka malam-malam ada juga. Makan. Makan ya? Bahkan kalau on weekends yang Jumat Sabtu ya, itu bisa nyamain siang gitu. Tapi kalau Minggu rada nggak, Minggu pagi. Kalau di Jakarta Selatan nih gue kasih tips nih, udah berdasarkan research berbulan-bulan. Kalau khususnya Sabtu Minggu atau hari libur, lu buka jam 7. Jam 7 tuh orang baru kelar lari pagi. Jam 7. Makan tuh banyak orang. Terus habis itu jam 8 orang baru kelar naik sepeda. Makan. Habis itu jam 9 itu Family. motor. Oh oke. Baru kelar touring keliling-keliling tuh motor-motor gede. Habis itu jam 10 sampai lunchtime baru family. Banyak juga komunitas di Jaksel ya. Gila. Kalau kita cuman ada lari doang paling. Lari. Sepeda juga ada. Sepeda cuma nggak weekend banyak. sepedanya ke Jaksel kan. Iya. Ya lu main sepeda kan? Udah enggak sekarang. Iya, tapi dulu ya Iya, maksud iya, gua main lu di sana. jarang main sepeda ke Permata Buana kan ngapain? Iya. Kesana habis makan pulang naik sepeda lagi pulang ke rumah. Iya. Nggak nongkrong lagi di barat. Oke, seperti itu jawabannya Ucing 33. Next, Mawarni_war. Halo chef, gimana cara menentukan konsep restoran bagi pemula? Apakah mengikuti tren yang sedang booming? Dan gimana tetap bisa mengikuti passion dan tetap idealis? Ya, itu dia. Thank you chef, sehat selalu. Itu Will Goss lebih bisa jawab kayaknya. Iya, bagaimana lu? Idealis? Oh enggak, pertama kalian kepikiran konsep itu bagaimana cara? Accident kah atau emang dipikirin? Kalau gue lebih percaya gue tipe yang berangkat dari apa yang lo suka dulu. Karena kalau lo suka ngerjainnya biasanya lo pakai hati 100%. Gue sangat setuju. Tapi kalau lo ngerjainnya based on trend biasanya juga ibaratnya lo nggak DNA-nya lo nggak ada gitu. And then kayak how to make it sustainable itu yang menurut gue bakal challenging gitu. Iya. Tapi lebih sweet menurut gue adalah lo nggak menutup mata dari apa yang lagi trending. Lo bisa adaptasi ke arah sana. Tapi lu punya base atau fundamental core yang strong dulu sama apa yang lu suka. Ya. Ya. Good question. Good answer. I think itu lebih sweet. Sama kok. Brian. Sama Jadi persis. lu yang suka dulu. Apanya? Iya dong. Kalau gue punya prinsip, lu nggak bisa jual sesuatu yang lu nggak makan. Iya. Kalau misalnya lu nggak makan A gitu, tapi lu jual barang A, lu sendiri juga nggak tahu itu enaknya di mana. Iya. Iya. Dan lu kayak berasa Iya. PR banget untuk ngejalaninnya. Dan Iya. ngejualnya juga susah. Iya. Gue selalu punya prinsip yang gue share ke semua orang yang nanya gimana untuk membuat produk yang bisa dijual. Sesimpel gue kasih tahu ke mereka adalah lu tanya ke diri lu mau nggak lu makan ini seminggu 3 kali at least.
Kalau lu mau dan lu ngerasa suka berarti layak dijual menurutku. Tapi jangan bias, harus objektif. Iya, setuju. Kalau gua sama seperti mereka, gua udah belajar dan belajarnya mahal banget itu pelajaran di mana lu harus jual atau buka tempat yang lu nyaman. Bukan lu doang, lu dan temen-temen lu kalau gua. Karena most of the time beberapa bulan pertama kayak ya outlet kayak Naked Papa buka langsung viral, ngantri 6 bulan. Kalau outlet lu begitu ya puji Tuhan. Tapi kan nggak semuanya. Kebanyakan restoran tuh sebulan 2 bulan awal lu ngundang teman, mulu sampai temen lu bosen dah. Dan make sure lu punya outlet yang teman-teman lu akan nyaman di situ. Itu pelajaran mahal yang gua ambil waktu di restoran Indo gua, bro. Kayak gua ngajakin temen ke sana tuh kok kayak PR banget ya. Kecuali jam closing tuh kita ngebir. Tapi kayak PR banget mau ajak makan, suruh ajak temen bawa keluarga kayak PR. Dan di mana abis itu ada yang ngomong ke gua ya kayak gua tembak kan, lu susah banget sih gua ajak ke restoran gua. Gua bilang ya, Rey kapan kita nongkrong-nongkrong di tempat restoran Indonesia yang bentuknya cantik begitu? Ya nggak pernah, kita nongkrong di bar gitu kan. Makanya begitu gua buka koktail bar, Bura-Bura ngajak mah gampang banget. Kadang nggak usah diajak, gua datang udah di sana gitu kan. Sama juga dengan bakmi, kayak gitu sih tipsnya. Terus kalau ngikutin tren, gua sih tipe orang yang sangat tidak ngikutin tren. Gua pengen yang kayak oh ya udah menurut gua kalau produknya enak dengan marketing yang tepat udah, tapi ya kan mau cari duit ya. Nah terus gue ada partner khususnya si Wiro yang emang dia konseptor dan juga biasa handle marketing. Ya dia yang kasih saran gue ya lu gak bisa begitu, ini harus dibikin contohnya ini chili oil, pangsit chili oil gitu segala macam gitu. Kalau gue doang ya gue gak akan ada tuh chili oil dan kemungkinan bamihan gak halal. Gitulah. Oke, pertanyaan terakhir dari Dewi Permana 8436. Pengen tahu pemikiran kenapa bisa memadukan makanan mie yang seriously very good dengan coffee, snack, dan croissant bas. Ya itu tadi, under one roof. Itu happen naturally kan? Naturally. Happen naturally dari setiap foundernya sukanya apa, kerjainnya apa, dimasukin semua jadi satu gitu. Yes. Plan kalian sebesar apa nih Naked Papa? The dream, what's the big dream? Berain dulu deh. Oke, big dreamnya ya kita pengen mungkin ada di setiap daerah dulu kali ya. Kayak misalnya Jakarta Barat, kita sekarang mau buka di BSD, terus nanti ada di mungkin ya kita belum tahu sih di mana, mungkin ada beberapa daerah lagi. Terus provide apa yang kita suka sih. Maksudnya kayak kita suka misalnya mie-nya begini, ya kita mau kasih coba ke orang banyak juga. Gitu. Semua yang comfort food yang orang kira-kira cari yang bisa makan berkali-kali dalam seminggu, itu sih aim-nya awalnya. Dan kayak bakal terus seperti itu sih. Kalau gue dreamnya adalah sebenarnya Naked Papa is only the beginning for us. Yes. Gue ngerasa yang paling penting adalah people behind it, which is ya gue sayang banget sama partner gue semuanya gitu kan. Jadi whatever yang lahir dari Naked Papa Group ini hopefully bisa menjadi something big gitu. Jadi kalau Naked Papa pun one day gone, amit-amit, ya at least gue percaya dengan manpower yang atau tim atau partner yang gue punya sekarang, kita bisa melahirkan another brand yang gak kalah bagusnya gitu. Jadi menurut gue itu sih dreamnya kalau gue. Mantap. Lu belum pernah berantem lu ini grup. Udah. Kemarin pas collab itu. Itu actually tinju-tinjuan kita pertama ya gue. Oh iya. Dielus doang itu mungkin. Tapi itu menarik ya. Maksudnya gue percaya setiap grup F&B setiap abis berantem ada dua outcome-nya. Ya. Either lu pisah atau lu makin strong bondingnya. Setuju banget. Iya, dan gue ngerasa itu diperlukan. Diperlukan, bring it to the table gitu kan, omongin frankly aja gitu kan. Tough Be conversation real. sih. Betul. Very tough Very conversation. Tapi itu akan membuat this group akan menjadi lebih solid dan lebih powerful gitu. Iya kadang gua ya ada juga berantem ya. Tapi kayak lu dengan mau ngomong itu lu udah harus pikir anjing ini bisa kelar. Habis ini ributnya kalau si lawan bicaranya nih nggak terima bisa kelar. Apa kita bisa stronger gitu kan. Iya. Tapi itu depends on
penyampaian juga sih. Pasti. Oh iya, lu harus ya baik-baik lah, Iya, masa lu gas betul, gitu kan iya, partner lu. Betul. And thankfully our group bisa take it tough conversation. Iya, dan semuanya emang kalau ada problem ya kita harus ngomongin. Iya, we're Bukannya- mature enough dan professional enough. Bener, bukan yang kayak tiba-tiba tulis di diary gitu, enggak. Anjing jurnal buat healing bos. Ya enggak, kita benar harus ngomongin Diary. dan dari awal makanya kan kita selalu ada kayak kita bilang kayak papa bonding time gitu loh. Kita kayak sebulan sekali, sebulan 2 kali kita pasti menyempatkan Minimal sebulan sekali ya. kita meeting ngomongin biasa kayak bulan lalunya tuh gimana progresnya update. apa. Terus dari sisi finance semua kita update di situ. Terus problem apa misalnya ada undang-undang apa kita selalu keluarin di sana. Iya. Good juga tuh, gua Dan copy lah tuh satu lagi Papa bonding time itu. Gua tambahin lagi yang gue suka dari grup gue adalah kayak every each of us udah tahu role-nya ngapain, dan kalaupun dia ngerasa ini perlu dieksekut tanpa perlu minta approval, dihajar langsung. Which we don't mind juga, Iya. selama it's relate to the job dan emang tujuannya untuk bikin lebih baik. Iya, Dan selama itu efisien dan efektif, do it straight away gitu. Yes guys. Komunikasi dan itu Papa bonding time coba. Iya. Gue mau niru ah. Papa bonding time tuh penting ternyata. Iya. Iya. Dari kita ngomongin ngalor ngidul, ngomongin jorok, ngomongin apa semua. Dari awalnya cuma bilang jam 10 pulang ya, jam 3 baru pulang. Iya. gitu. Itu biasa ya. ditemani sama sebotol 2 botol lah itu. Sampai asam urat saya. Oke, gila, sukses buat Naked Papa. Sukses juga Proyek buat ke depan-depan Naked dan proyek lu juga. Amin, amin. Thank Thank you for you. having us. Yes, guys yang belum main-main ke Jakarta Barat, yang belum coba Naked Papa, very nice. Lu mau ngopi, lu mau makan mie, lu mau makan bakso goreng, makan nasi cheesecake. tim, makan cheesecake. We try to provide. Yes. Mau foto sama Will Aduh, Goes kalau ada, mau diskusi operation sama Chef Brian ya kan, boleh juga. Dan coba ke Bamihan main-main di Jakarta Selatan. Siap. Dan please jangan dimandiin. Iya. Jangan dimandiin bos. Oke guys, thank you very much Thank you. buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Follow Naked Papa di @nakedpapa.id. @nakedpapa.id ya. BRN Marshall IG-nya ya. Will Goes mah udah tau lah semuanya. Will Goes. Apa ya? Ya udah jangan mandiin mie lah pokoknya. Dan itu kecap asin ada di depan. Kalau kurang asin tambah aja, nggak usah komplain gitu. Iya lagi. Oke guys, eat more noodles ya. Thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, YouTube, Spotify, all other podcast platform. Follow kita di Instagram di Ray Jensen Radio dan juga di TikTok juga Ray Jensen Radio. Thank you buat Tovin untuk kolaborasinya. Download Tovin app sekarang di App Store dan juga di Play Store. Oke guys, we'll see you next time. Bye bye. Bye bye.